Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan di kancah internasional. Kali ini, media Vietnam menilai bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Prediksi ini muncul setelah badai cedera menghantam tim Australia, lawan yang akan dihadapi Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Stadion Sydney pada 20 Maret mendatang. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah bersaing untuk mendapatkan tiket menuju Piala Dunia. Media Vietnam, Soha, menyoroti situasi sulit yang tengah dialami Australia. Sebanyak 11 pemain inti mereka mengalami cedera menjelang duel melawan Indonesia. Beberapa nama besar yang harus absen antara lain Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, hingga kiper utama Matteo Ryan. Dengan kondisi ini, Australia dianggap mengalami krisis kekuatan yang serius. Dalam laporannya, Soha menyebutkan bahwa badai cedera yang melanda Australia menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meraih poin. Tim Australia sedang menghadapi krisis kekuatan yang serius dan ini merupakan kesempatan besar bagi tim Indonesia untuk mendapatkan poin di pertandingan mendatang, tulis Soha. Lebih lanjut, media tersebut juga mengungkapkan bahwa kondisi tim Indonesia justru berbanding terbalik. Skuad Garuda kini semakin kuat dengan tambahan 4 pemain naturalisasi yang telah menyelesaikan proses administrasi. Mereka adalah Ulla Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Kehadiran keempat pemain ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Selain itu, Soha juga menilai bahwa persaingan di grup C masih terbuka lebar. Jepang saat ini mendominasi grup, namun Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan situasi yang menguntungkan ini, Timnas Indonesia berpeluang mencetak sejarah dengan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun, perjuangan masih panjang dan skuad Garuda harus tampil maksimal dalam setiap laga yang tersisa. Semua mata kini tertuju pada duel melawan Australia, yang bisa menjadi titik balik bagi langkah Indonesia menuju panggung dunia. Timnas Indonesia semakin dekat untuk mendapatkan tambahan amunisi baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pemain keturunan, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero, telah mendapatkan persetujuan naturalisasi dari Komisi X dan Komisi 3 DPR RI pada Rabu, 5 Maret 2025. Proses naturalisasi ketiga pemain ini sedang dikebut oleh PSSI agar mereka bisa segera memperkuat Timnas Indonesia di laga internasional bulan ini. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi 2 pertandingan penting, yakni bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Dean James, dalam sambungan video call dengan DPR RI, mengungkapkan kebanggaannya bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia ini menegaskan tekadnya untuk membantu Garuda berjuang meraih tiket ke Piala Dunia. Untuk saya, tentu sebuah kebanggaan bisa bermain untuk Timnas. Tentu dalam waktu pendek, target kami adalah bisa mencapai Piala Dunia. Indonesia ada di darah saya, dan ini adalah kebanggaan besar bagi saya, ujar Dean James. Sementara itu, Joey Pelupesi juga menyatakan komitmennya untuk memberikan segalanya saat membela skuad Garuda. Pemain berusia 31 tahun yang kini bermain untuk klub Belgia, Lommel SK, mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Bagi saya, ini adalah kebanggaan besar bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses ini. Indonesia adalah negara tempat kakek dan nenek saya berasal, dan saya akan bermain dengan sepenuh hati untuk negara ini, ungkap Joey. Keberadaan Joey Pelupesi dan Dean James diharapkan dapat memperkuat lini tengah dan pertahanan Timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Emil Audero yang berposisi sebagai kiper juga menjadi tambahan penting bagi Garuda. PSSI kini tengah mengupayakan agar ketiga pemain ini bisa segera menyelesaikan seluruh administrasi yang dibutuhkan, sehingga dapat bergabung dengan tim sebelum laga melawan Australia. Jika semua proses berjalan lancar, mereka berpeluang mencatat debut resmi bersama Timnas Indonesia di ajang internasional bulan ini. Dengan tambahan kekuatan dari para pemain naturalisasi, Timnas Indonesia semakin optimistis menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pendukung Garuda tentu berharap kehadiran mereka bisa membawa dampak positif dan memperbesar peluang Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Skuad Garuda akan menantang Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, sebelum melakoni laga kandang kontra Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno 5 hari setelahnya. Dua pertandingan ini menjadi momen penting bagi Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada Juni hingga Juli tahun depan. Tiket laga kandang melawan Bahrain mulai dijual pada 4 Maret melalui aplikasi Livin by Mandiri. Penjualan akan dimulai pukul 10 WIB dengan puluhan ribu lembar tiket disiapkan untuk pendukung Garuda. Pertandingan melawan Australia menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Mantan bintang Barcelona ini resmi ditunjuk PSSI pada 8 Januari 2025 menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert dikontrak hingga 31 Desember 2027 dengan tugas utama membawa timnas Indonesia tampil kompetitif di berbagai ajang internasional. Untuk mempersiapkan tim menghadapi laga melawan Australia dan Bahrain, Kluivert bersama asistennya, Alex Pastor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg, aktif menyaksikan pertandingan Liga 1 guna mencari pemain terbaik. Dalam 6 laga grup C putaran ketiga, Indonesia baru meraih 1 kemenangan, yakni saat menaklukkan Arab Saudi 2-0 di Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Marcelino Ferdinand tampil sebagai pahlawan dengan mencetak 2 gol yang mengantarkan kemenangan bersejarah. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi 6 poin dan menempati peringkat ketiga grup, sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jepang masih memimpin klasemen dengan 16 poin, diikuti Australia yang mengoleksi 7 poin. Sepanjang putaran ketiga, Indonesia telah mencetak 6 gol dan kebobolan 9 kali. Marcelino Ferdinand menjadi top skor dengan 2 golnya ke gawang Arab Saudi. 4 gol lainnya dicetak oleh Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Tom Haye. Sandy Walsh mencetak gol ketika Indonesia menahan imbang Arab Saudi di laga pembuka pada 5 September 2024. Kemudian, Oratmangoen dan Struijk turut mencatatkan nama mereka di papan skor saat Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain pada 10 Oktober. Sementara itu, Tom Haye mencetak gol saat Indonesia kalah 2-1 dari Cina pada 15 Oktober. Jelang laga kontra Australia, timnas Indonesia dipastikan tidak diperkuat 2 pilar utama, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Keduanya absen akibat akumulasi kartu. Oratmangoen menerima 2 kartu kuning dalam laga melawan Bahrain dan Arab Saudi, sementara Hubner mendapat kartu merah saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi pada 19 November. Absennya kedua pemain ini menjadi tantangan bagi Kluivert dalam racik strategi menghadapi Australia, yang dikenal memiliki permainan fisik dan organisasi tim yang solid. Laga melawan Australia menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan strategi baru di bawah asuhan Patrick Kluivert, akankah skuad Garuda mampu mencuri poin di Sydney? Kita nantikan hasilnya pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia masih menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan penting di babak ketiga kualifikasi zona Asia. Salah satu pemain kunci, Marcelino Ferdinand, mengungkapkan keyakinannya bahwa skuad Garuda mampu mengamankan 1 tiket ke ajang bergengsi tersebut. Saat ini, timnas Indonesia masih bersaing di babak ketiga kualifikasi. Kan skuad Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar setelah kemenangan dramatis atas Arab Saudi di laga terakhir. Berkat hasil tersebut, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 3 poin. Di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert, timnas Indonesia memasuki era baru dengan semangat yang tinggi. Masih ada 4 pertandingan tersisa yang harus dilakoni untuk memastikan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand pun optimistis bahwa timnya bisa meraih hasil maksimal dan mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Oxford United, Marcelino dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa dirinya percaya skuad Garuda mampu mewujudkan impian besar tersebut. "Ya, saya sangat yakin bisa lolos," ungkap Marcelino. Pemain berusia 20 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya harus memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Ia menekankan pentingnya fokus pada performa tim tanpa terbebani oleh tekanan eksternal. "Sebagai pemain, kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan tidak terlalu fokus pada tekanan yang ada. Kami ingin memberikan yang terbaik di dalam dan luar lapangan," ujar Marcelino. Lebih lanjut, Marcelino menegaskan bahwa timnas tidak akan terlalu memikirkan kekuatan lawan, melainkan akan fokus menjalani setiap pertandingan dengan maksimal. "Kami tidak terlalu melihat lawan, tapi akan habis-habisan satu demi satu," tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi laga krusial dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Mereka harus menghadapi tim-tim kuat di grup C dan berjuang keras untuk menjaga asa lolos ke turnamen bergengsi tersebut.